Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 dengan nama Putri Gunti Isnaini dengan NIM D255710476 dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari LPTK Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran yang berjudul tentang Stop Bullying. Adapun tujuan pembelajaran yang saya sampaikan yaitu agar peserta didik dapat mencegah terjadinya perundungan dan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Sekian dari perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ada ketua kelas, saya bacakan. Sebelum kita belajar doa dimulai. Yang pertama ada Nur Khalifah, Haryani, Yasmin, Farah, Ilham, Nabila, Ali, Tasya, Siva, Sonda, Farhan, Dido, Adit, Evan, Kaila, Arman, Khairil, Andreani, Ica, Ajura. Oke, baik. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, di sini mau kalian semua tetap fokus mendengarkan Ibu. Jadi di sini Ibu bilang kalau tepuk fokus, kita sama-sama tepuk tangan ya. Oke, tepuk fokus. Hadap kanan. No, no, no. Hadap kiri. No, no, no. Tetap fokus. Oke, siap belajar kita mulai hari ini? Siap. Oke, di sini ada kesepakatan kelas di mana Ibu mau saat Ibu menjelaskan materi yang Ibu sampaikan, kalian harus tetap fokus dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kemudian tidak boleh tengok kanan, tidak boleh tengok kiri kecuali nanti kita ada games. Oke? Kemudian nanti waktu Ibu menerangkan video ini, nanti kalian satu kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian dengarkan. Di sini Ibu juga mau tidak ada keributan dan tidak ada makan makanan di dalam kelas. Oke, Ibu mulai ya. Yang pertama kita akan materi tentang bullying. Ada yang tahu nggak apa itu bullying? Ada yang tahu apa itu bullying? Bullying itu, jadi bullying itu berasal dari kata bully, artinya adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Nah, ini bisa bersifat
mahasiswa, di situ terjadinya bullying. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya bullying. Apa aja tuh faktor penyebabnya? Nah, yang pertama itu faktor keluarga, seperti yang ibu bilang tadi. Faktor keluarga itu menjadi salah satunya. Ketika anak dimarahi, ketika anak di rumah, jadi dia merasa sendiri, merasa cemas. Jadi waktu di sekolah dia merasa sendiri, dia tidak mempunyai teman. Jadi di situ bisa terjadinya bullying karena dia merasa sendiri. Karena ada teman-teman mengejek, kenapa sendiri gitu kan? Yang kedua nggak mau bergaul dengan temannya. Kemudian yang kedua ada faktor sekolah. Nah, faktor sekolah terkadang ada kita terjadinya bullying, tapi tidak dikondisikan. Guru tidak memperhatikan dan teman-teman tidak memperhatikan. Terjadinya bullying, ada ejek-ejekan yang dibiarkan, ada orang yang mengikut dibiarkan. Itu termasuk faktor salah satu ada yang di sekolah. Kemudian yang ketiga faktor teman sebaya. Nah, teman sebaya yang pada sini kita jumpai, di mana sesama teman terkadang kita saling mengejek, ya kan? Saling memaki karena bercandaannya itu selalu lewat batas. Dan itu termasuk faktor terjadinya bullying. Kemudian di sini ada faktor media massa. Faktor media massa misalnya kalian mengupload sesuatu, ternyata ada yang tidak menyukainya, jadi kita menghinanya, mengejek-ejeknya melalui media sosial. Itu bullying secara non-verbal. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya apa, Bu? Misalnya di suatu keluarga itu ada, di masyarakat itu suaranya itu kayak keras kan. Di situ itu karena kebiasaannya itu menjadi apa kan? Jadi itu bisa menjadikan seorang pembuli karena dia memiliki lingkungan yang kasar dan keras. Kemudian ada dampak bullying. Nah, ketika kita ada terjadinya bullying, ada dampak. Yang pertama itu dampak terhadap korban. Nah, ini yang paling penting. Dampak terhadap korban seperti kalau kita terjadi dibully, nah kita itu merasa cemas, merasa stres karena kita nggak mau bersekolah, kita dibully, terus kita nggak mau bersekolah. Kenapa? Karena teman-temannya pada membully, jadi dia tidak mau bersekolah, tidak merasa percaya diri, minat belajarnya pun berkurang. Kemudian dampak terhadap pelaku. Nah, biasanya pelaku ini bisa juga ada dampaknya. Pertama, kadang temannya tidak mau berteman lagi pada dia jahat, pada dia melakukan pembulian. Kemudian yang ketiga itu ada dampak yang menyaksikan. Nah, terkadang yang menyaksikan juga punya dampaknya. Kayak misalnya si A sama B melakukan perundungan. Nah, yang melihatnya itu dia tidak mau melaporkannya, dia takut. Jadi dia juga malas sekolah ataupun
yang paling hebat. Jadi sehingga dia yang di bawahnya oh aku nih hebat kok, jadi aku bisa nih melindasi menuruti kemauan diri dia, padahal itu tidak boleh. Itu termasuk kategori bullying. Oke, di sini ibu akan menjelaskan juga, ada sama-sama kita melihat video praktek pembelajaran tentang video bullying. Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut.
adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Pasti gak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying khusus untuk mencegah cyberbullying, batasi penggunaan media sosial sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolah ini akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya
Ada video tersebut apa itu bullying? Kekerasan atau ancaman dan menghina fisik seseorang secara terus-menerus. Apa saja dampak buruk dari perilaku bullying yang disajikan dalam video tersebut? Tidak percaya diri, menimbulkan perasaan cemas dan tidak mau berangkat sekolah. Apa yang kalian lakukan jika terjadi bullying di sekolah? Melaporkannya kepada guru. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah benar ya bahwasanya bullying itu ada ancaman. Ketika ada terjadinya bullying harus melaporkannya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan kata yang tentang stop bullying ini, pertama itu ada bullying. Setelah saya cari gimana? Nah, nanti kelompok yang tercepat, misalnya udah dapat satu nih, kalian boleh maju ke depan untuk menggarisinnya. Oke. Nah, kita tutup dulu biar serentak, oke? Iya, Bu. Oke, begitu dapat satu langsung maju ke depan ya, supaya mendapatkan nilai. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Apa kata yang dapat? Oke, benar. Kelompok 3 dapat nilai 1. Ada lagi? Oke, kamu. Ayo banyak lawan. Siapa nih? Sini.
bilang satu suara